wabarakatuh. Today I want to explain about research and development atau penelitian pengembangan. Yang pertama, pengertian dari research and development. Menurut Guy, research and development merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Kemudian menurut Searle and Risey, mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Sedangkan menurut Burke and Gall, mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Jadi, penelitian pengembangan adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk meneliti pengembangan, baik itu dari proses pembelajaran ataupun pengkajian dari kurikulum agar pembelajaran lebih efektif dalam sekolah. Kemudian tujuan dari research and development. Menurut Van den Akker dan Plum, tujuan dari research and development terbagi dalam beberapa, seperti pengembangan prototip produk dan sebagai perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototip produk tersebut. Sedangkan menurut Akker, ada beberapa tujuan dibagi berdasarkan aspek pengembangan. Yang pertama yaitu pada bagian kurikulum. Tujuannya adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu produk atau program menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Kemudian pada bagian teknologi dan media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional pengembangan dan juga evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan dan generalisasi. Kemudian berdasarkan pelajaran atau instruksi, tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dan pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman fundamental ilmiah. Kemudian yang keempat yaitu pada bagian pendidikan guru dan didaktis. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Yang C yaitu tingkatan dari research and development. Ada 4 tingkatan dari research dan development. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan atau preliminary investigation. Kemudian yang kedua penyesuaian teoritis atau theoretical embedding. Yang ketiga uji empiris atau empirical testing. Yang keempat yaitu proses dan hasil dokumentasi, analisa dan refleksi atau documentation, analysis and reflection on process and outcome. Kemudian yang keempat yaitu langkah-langkah dari research and development. Menurut Burke and Hall ada 10 langkah-langkah dari research and development. Yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data atau research and information collection. Yang kedua perencanaan atau planning. Yang ketiga pengembangan produk awal atau develop preliminary form of product. Yang keempat uji coba produk awal atau uji coba terbatas, preliminary field testing. Yang kelima penyempurnaan produk awal atau main product division. Yang keenam uji coba lapangan lebih luas atau main field testing. Yang ketujuh penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas atau operational product revision. Yang kedelapan uji coba produk akhir, operational field testing.
Yang ke-9, revisi atau penyempurnaan produk akhir atau final product revision. Yang ke-10, diseminasi dan implementasi. Kemudian, model yang bisa dilakukan dalam penelitian research and development. Ada 3 model penelitian yang bisa dilakukan dalam research and development. Yang pertama yaitu model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Yang kedua, model konseptual. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci, dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu model teoritik. Model teoritik adalah model yang digunakan untuk menggambarkan kerangka berpikir yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Kemudian contoh dari judul penelitian research and development. Contohnya itu seperti develop of children's story comic media to increase the reading skill of class for students in primary 1 Madindaling Natal, and then develop of a guide to writing narrative books with 2-dimensional big book media of class 3 primary students. Kemudian hipotesis dalam penelitian research and development. Seperti kita tahu, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan dalam penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai aspek seperti dari aspek teoritis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Contoh dari hipotesisnya yaitu seperti pada judul pembelajaran menggunakan CD tutorial. Contoh hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara penggunaan CD tutorial pembelajaran. Kemudian yang nomor 2, ada perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara pembelajaran yang menggunakan CD tutorial pembelajaran. Kemudian instrumen dari research and development. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam research and development seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan angket. Kemudian analisis data yang digunakan dalam research and development yaitu disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data. Yang pertama, analisis data mencakup prosedur organisasi data, reduksi, dan penyajian data baik dengan tabel, bagan, atau grafik. Yang kedua, data diklasifikasikan berdasarkan jenis dan komponen produk yang dikembangkan. Yang ketiga, data analisis secara deskriptif maupun bentuk perhitungan kuantitatif. Yang keempat, penyajian hasil analisis dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual dengan tanpa interpretasi pengembang sehingga sebagai dasar dalam melakukan revisi produk. Yang kelima, dalam analisis data penggunaan perhitungan dan analisis statistik sejalan produk yang akan dikembangkan. Kemudian, laporan atau sajian harus diramu dalam format yang tepat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan konsumen atau calon pemakai produk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.